Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wifi balik. Wifi lelet. Lelet. Wifi datang. Ke datang. Oh lah. Tahiran. Nya. Bi khilafin najisi kal mutakhadi min jildil maitah qabla dibal. Qala fi syarhil muhadzabi wal mutanajjisu fala yakfil mashu alaihi id la tasihhu salatu fihi allati hiya al maqsudul asli min al mashi wa ma adaha min masil mushafi wa nahwihi katabi'ilah. Na'am law kana bi asfalil khuffi najasatun ma'fuun anha masaha minhu ma la najasata alaih. Dzakarahu fi syarhil muhadzabi wa yukhadu min kalamir rafi'i kal wajiz annal hukma kadzalik fi ghairil ma'fu'i an wa istafadu bil mashi fi hadhihi surah qabla tatahhir anin najasati masul mushafi wa hamluhu kama qalahu al-Juwaini fit Tabussirah. Lagi hal keadaan suci ia sepatu. Jadi sepatu itu harus hal keadaan satiran menutup area fardu daripada kaki, area fardu daripada pengusapan, ataupun area fardu daripada kaki, yang mana area fardu itu adalah kaduk. Lagi hal keadaan tahiran, hal keadaan suci ia sepatu. Berbeda dengan najisi, sepatu yang najis. Najis bukan mutanajis, bukan bernajis. Apa bernajis? Terkena najis. Kalau dia mutanajis berarti aslinya suci. Nah, ini bukan aslinya suci, memang dia najis. Ini najis. Mana contohnya? Seperti yang terbuat daripada jildil maitah, daripada kulit bangkai. Jadi ini pun paling belum qabla dibal, seperti yang terbuat daripada kulit bangkai sebelum penyamakan. Jadi bangkai itu dia najis. Baik bulunya, dagingnya, kulitnya, tulangnya, keseluruhannya itu najis. Jadi bagaimana cara menyucikannya? Apakah dengan kita basuh maka dia bisa menjadi suci? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini memang dia airnya najis, materinya memang najis, fisiknya memang zatnya itu memang najis, bukan mutanajis. Satu-satunya bagian daripada bangkai yang bisa disucikan itu adalah kulit. Yang bisa disucikan itu adalah kulit. Bagaimana menyucikannya? Menyucikannya itu bukan dengan ghuslu, bukan dengan membasuh, tetapi dengan dengan penyamakan. Artinya penyuciannya ini bukan dengan menghilangkan najis, tapi dengan ihalah, dengan merubah esensi hakikat daripada kulit itu. Daripada tadinya dia itu adalah kulit, kemudian dia berubah hakikatnya itu menjadi libas, menjadi pakaian. Caranya bagaimana? Caranya adalah lendir-lendir daripada kulit itu dihilangkan melalui penyamakan.
Jadi penyucian kulit itu bukan dengan membasuh, tapi dengan dibah, dengan penyamakan. Sehingga dengan penyamakan itu, maka karena aja menyucikan itu ada menyucikan itu ada dua cara. Ada caranya dengan wuslu, ada caranya dengan membasuh, dan ada juga menyucikan itu caranya dengan ihalah, merubah esensi, merubah hakikat. Kan? Mana penyucian dengan merubah hakikat? Antara lain adalah khamar. Jadi khamar itu dia akan menjadi suci. Bagaimana caranya? Bukan dengan membasuh, tapi dengan ihalah, merubah hakikat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan khamar itu difermentasikan, didiamkan dalam waktu tertentu, lalu khamar itu berubah menjadi cuka. Yang kibannya napa yarah kepunerah, cukanya napa yarah cukanya, kan? Dia sudah menjadi suci. Kan? Jadi ini bangkai kiban, bangkainya najis, tidak bisa disucikan. Satu-satunya bisa diselamatkan dari bangkai itu adalah kulitnya. Kan? Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyama. Yang tidak boleh, tidak bisa disucikan itu adalah kulit babi dan kulit kulit anjing. Kan? Itu saja yang tidak bisa disuci dengan penyamakan. Selain itu bisa. Mau kulit ular, kulit harimau, tapi kulitnya jangan bulunya. Kalau bulunya itu nggak bisa disucikan, karena harimau itu kalau mati jadi bangkai bisa disucikan cuma kulitnya. Kalau bulunya bagaimana? Bulunya itu tetap najis, kan? Jadi begitu. Jadi kalau sepatu itu terbuat dari kulit yang belum melalui proses penyamakan, kan, terbuat dari kulit bangkai yang belum melalui proses penyamakan, maka sepatu itu tidak memada untuk untuk dilakukan pengusapan bila digunakan sebagai sepatu. Kan? Ini hana bisa dah. Hana bisa dah. Pakon. Kenapa ndak bisa? Qala fi syarhil muhaddabi, berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Apa kata Imam Nawawi? Wal mutanajjisu, dan sepatu yang bernajis, kan, itu tidak bisa penyuciannya itu dengan mengusap, kan. Jadi misalnya sepatunya itu kena tai ayam, jadi bagaimana? Tidak bisa diusap. Mau diusap bagaimana dia kena najis, kan? Pengusapan itu untuk sholat setelah diusap, karena pengusapan ini dia tidak harus merata. Beda dengan basuh. Membasuh itu kan harus merata, harus usul ma ila jami'il udwi, harus sampai air kepada keseluruhan anggota. Anggota wudhu. Tapi kalau pengusapan sepatu tidak harus pokoknya sudah dinamakan mengusap ya sudah. Jadi kalau dia itu bernajis, walaupun pada pengusapan itu kita pilih-pilih jangan kena bagian yang najis, kan? Lalu setelah sudah diusap, katakanlah itu cukup. Setelah sudah diusap, lalu untuk apa pengusapan itu? Mau sholat bagaimana yang menajis? Jihira batuan, kan? Mau sholat bagaimana itu sepatu itu bernajis, kan? Maka kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, wal mutanajjis, kan? Tidak berbeda cit dengan beda juga dengan sepatu yang bernajis. Kiban beda, hana falayak fil mashu alaih, maka hana wadah oleh pengusapan atasnya mutanajis, atasnya sepatu yang bernajis. Jadi kibanci, apa kibanci? Itu harus buka sepatunya berarti, kan? Kemudian basuh
Lalu sholat bagaimana? Sholat jangan pakai sepatu itu, sepatunya mutanajis, dibasuhlah sepatunya. Artinya kalau cuma dengan mengusap itu tidak bisa menghilangkan najis pada sepatu yang kamu tanajis. Jadi untuk apa diusap kalau kemudian tidak bisa dipakai untuk sholat? Usap mana aja pakai temayang? Begitu. Kenapa tidak memada oleh pengusapan atas mutanajis? Karena la tasyihu sholatu fi hanasah oleh temayang padanya mutanajis. Hanasah oleh temayang padanya mutanajis artinya hanasah oleh temayang mengenakannya mutanajis. Kan? Pemutanajis tipe sepatu yang hana mada pengusapan. Hana apa? Hanasah temayang pakon hana mada karena hanasah oleh temayang padanya mutanajis. Padanya artinya mengenakannya sepatu yang bernajis. Allati hiyal maqsudul asli, yang bermula ia sholat. Itu tujuan asli. Jadi hianya sebenarnya kembali pada allati. Sholat kibar, sholat allati yang bermula ia allati. Allati ya temayang. Kan? Itu tujuan asli daripada pengusapan. Sedangkan ma'adaha mimasil mushafi wa nahwi kata bi'ilaha. Sedangkan bermula selainnya sholat itu apa selain sholat nyata daripada menyentuh mushaf dan seumpamanya menyentuh mushaf itu kata bi'ilah seperti mengikut yang mengikut baginya sholat kan. Jadi tabiun. Jadi yang kaidah fikih yang paling mangat tinggal tabiun, yang mengikut ya mengikut. Kiban yang mengikut itu adalah mengikut. Artinya kiban matbu menandabi bagaimana yang diikuti, yang diikuti dalam konteks ini yaitu tujuan asli, yaitu sholat. Kan? Jadi tabi itu pengikut itu bagaimana asli. Kalau asli tidak bisa, kan? Kalau asli itu ta'adzur, kalau asli itu tidak mungkin, tidak mungkin asli, maka tabi walaupun tabi itu dia memungkinkan, maka tabiun. Yang namanya mengikut itu mengikut, sekali mengikut tetap mengikut, hidup mengikut. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Jadi yang gimana? Walaupun menyentuh mushaf, bisa menyentuh mushaf, karena menyentuh mushaf itu kan yang penting dia suci daripada hadas, walaupun tubuhnya atau pakaiannya itu mutanajis, bernajis, kan? Yang penting dia kan suci daripada hadas. Memang mungkin kan untuk menyentuh mushaf, kan? Dan lainnya, tetapi itu tabi itu kiban asli. Tabi itu bagaimana asli. Kalau asli tidak bisa, maka tabi juga ikut tidak bisa. Tabi aja sih berarti ya. Kan? Begitu itu. Maka kun Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab wal mutanajis, dan sepatu yang bernajis tidak memada oleh pengusapan atas sepatu yang bernajis. Kan? Karena hanya bisa dibawa sholat, karena tidak bisa dibawa karena tidak bisa dibawa sholat. Jadi kepo mushaf untuk menyentuh mushaf, kepo menyentuh mushaf dengan tabi. Tujuan utama aja adalah sholat, kan? Jadi kalau sholat tidak bisa, maka tabinya juga begitu. Begitu itu. Nah, namun poman tengku babah harap, Naam laukan nabi asfalul khuf najasatun ma'fun an. Akan tetapi seandainya
ada di bawah khuf, ada di bawah sepatu. Oleh puna, ada oleh najis, yang dimaafkan daripadanya najis. Kalau di sepatu itu, di bawah sepatu itu ada najis, najisnya pun najis ma'fu'an, darah yang sedikit, misalnya, yang gimana? Masaha minhu mala najasata alaih, nisyaya mengusap ya seorang daripadanya sepatu, akan peusap akan ma yang tiada najis atasnya ma. Jadi kalau ada najis ma'fu'an, maka usaplah bagian yang tidak bernajis. Karena pengusapan sepatu itu kan, pengusapan sepatu itu yang paling sempurna atas bawah kan? Atas diusap, bawah juga bawah juga diusap. Cuman tidak harus merata. Itu yang paling sempurna kan? Adapun kalau dia cuman mengusap bagian atas saja, maka itu memada. Jadi kalau najisnya ada di bawah sepatu, kemudian dia mengusap atasnya saja, yang gimana? Najis pun najis ma'fu'an, najis yang dimaaf. Oh berarti je melam temayang mati je, maka memada berarti mengusap. Tapi yang diusap adalah bagian yang tidak bernajis ma'fu'an itu. Jangan diusap sekalian dengan kena najis ma'fu'an. Kalau kena najis ma'fu'an, maka begitu kena pengusapan, maka dia tidak ma'fu'an lagi, dia tidak lagi najis ain hana ain sorile pun najis ya, najis go to hell. Begitu itu. Nah, memahaminya? Ai dengku yang tegak kimnya ho. Jak blok kim lah kadang. Kabeh pulsa kim. Kampung blok kim. Asyik kena angin demai kakim. Begitu itu. Nah, Dzakarahu fi syarhil muhadzabi, menyebutkan ia madkur. Ia madkur laukana bi asfalil khuf najasa. Seandainya di bawah sepatu ada najis yang ma'fu'an. Kan? Maka jid pengusapan. Karena jid melang temayang. Kan? Begitu. Wa yu'khadhu min kalami Rafi'i kal wajiz, dan disimpulkan daripada haba Imam Rafi'i seperti kitab Al-Wajiz. Al-Wajiznya adalah karangan Imam Al-Ghazali. Kan? Apa disimpulkan? Anal hukma kadzalik fi ghairil ma'fu'an. Sesungguhnya bermula hukum itu menancit seperti demikian. Seperti demikian ma yang ada najis ma'fu'an, ma yang ada najis yang dimaafkan. Bermula hukum itu seperti demikian. Sepatu yang ada najis ma'fu. Hukum apa? Fi ghairil ma'fu'an, pada selain ma'fu'an, pada selain najis yang dimaafkan daripadanya najis. Jadi hukum begitu juga. Begitu juga jid mengusap. Boleh mengusap pada selain najis ma'fu'an. Jadi kalau pada selain najis ma'fu'an, najis yang tidak dimaafkan, artinya tidak dimaafkan dibawa tidak dimaafkan dibawa sholat, setelah mengusap lalu digunakan untuk apa? Kalau memada. Kalau kata Imam Nawawi di atas tadi, kata Imam Nawawi tidak boleh mutanajis kecuali
mutanajis dengan najis makfu'an. Kata Imam Rafi'i, oh hanamunya. Terdapat najis yang tidak dimaafkan, begitu juga hukumnya. Memada mengusap. Jadi kalau memada mengusap lalu dimanfaatkan untuk apa? Faistafadu bil mashi fi hadhihi surah qabla tathhir, maka dimanfaatkan dengan pengusapan pada ini gambaran. Gambaran yaitu terdapat ghairil makfu'an, selain najis yang dimaafkan. Sebelum tathhir dimanfaatkan dengan pengusapan pada ini gambaran. Sebelum penyucian daripada najis akan pun dimanfaatkan akan masul mushaf wa hamlu, akan menyentuh mushaf dan menanggungnya mushaf atau membawanya mushaf. Imam Rafi'i kahana sependapat dengan Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i, menurut Imam Rafi'i juga kalaupun ada terdapat najis yang tidak dimaafkan, memada juga pengusapan. Berarti tahiran ini, suci ini, sepatu itu tahiran, sepatu itu hal keadaan suci hanya untuk mengeluarkan sepatu yang najis, bukan sepatu yang mutanajis. Hanya untuk mengeluarkan sepatu najis, bukan sepatu mutanajis. Jadi mengusap sepatu yang mutanajis sih untuk apa? Tidak bisa dibawa sholat. Ya bukan untuk sholat. Sebelum tathhir, sebelum sepatu itu disucikan, kiban disucikan, ya dia basuh berarti. Tidak usah buka sepatu, basuh saja. Tapi kan kalau membasuh itu tidak muada untuk pengusapan. Setelah dia basuh ya dia usap lah. Ataupun dia usap dulu. Usap yang tidak ada najisnya. Kemudian ketika dia akan sholat baru dia basuh. Terus setelah dia usap dia basuh juga sih. Begitu. Tapi kalau belum tathhir, belum penyucian daripada najis yang tidak dimaafkan, maka dimanfaatkan untuk menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Begitu itu. Kama qalahul Juwaini fi Tabsirah, sebagaimana yang mengatakan oleh Al-Juwaini dalam Tabsirah. Yang Juwaini pikeun lagi nyancit. Lagi nyanci hukum pada selain najis yang dimaafkan. Pemanfaatannya itu sebelum penyucian daripada najisnya, berarti untuk menyentuh ataupun menanggung mushaf. Kalau mau dia gunakan untuk sholat, basuh dulu berarti najisnya. Tapi hana bantah go jehe tabiun yang gimana? Jadi itu sudah terbantah haba Imam Nawawi. Yang tujuan asli dia adalah temayang, yang lainnya tabi, sedangkan tabiun. Jadi bagaimana asli begitu tabi. Kalau asli tidak mungkin, maka tabi no way sih berarti punawe nggak bisa. Jadi kiban cara pengamalan tekedi nata maisit, mengusap sepatu khurujan anil khilaf, basuh sepatu, usap. Jadi kiban sih ada mau sepatu basuh dulu sepatunya itu, baru kalau dia mau usap ya setelah itu baru dia usap berarti. Apakah perlu dibuka sepatunya? Hana perle. Ini hana memada mengusap karena dia itu mutanajis, bernajis. Jadi ya basuh saja berarti. Apanya yang dibasuh? Itu yang najisnya. Karena aku mutanajis.
Monyo ta temu but bak galon hanje dan ruko. Kan? Monyo temu but bak galon. Nyo temu but tempat aman-aman lagi nyo. Hanje pi ruko, pu bak galon ta temu but. Hah? Pun adanya mana? Dia tanya bagimu. Yumkinu tiba'ul masyi fih litaraddudi musafirin lihajatihi. Lagi sepatu yang yumkinu, sepatu yang memungkinkan oleh mengikut berjalan mengenakannya sepatu. Mengikut berjalan mengenakannya sepatu. Berjalan untuk apa? Berjalan untuk taraddud, untuk bolak-balik musafir. Bolak-balik untuk apa? Bolak-balik untuk keperluannya untuk keperluannya musafir. Jadi sepatu ini kan sepatu ini kriteria selanjutnya adalah sepatu ini harus memungkinkan dibawa berjalan. Harus memungkinkan dibawa berjalan mengenakan sepatu ini untuk kebutuhan musafir. Kebutuhan musafir. Bolak-balik kebutuhan musafir. Kebutuhan musafir ketika hati wa tirhal wa ghairihima, ketika turun dan berangkat, dan selain keduanya turun dan berangkat. Jangan sebentar-sebentar sepatu itu harus dibeginikan, harus dibegitukan, harus jangan terlalu banyak masalah sepatunya itu. Sepatunya itu harus nanti akan disebutkan, sepatunya itu harus istifas, harus bisa diupayakan untuk meraih fauz, meraih kesuksesan, keberhasilan, mencapai tujuan daripada musafir. Jadi untuk istifas itu, untuk berhasil meraih tujuan musafir, yaitu tempat yang dia tuju, maka sepatu ini harus mendukung. Jangan justru perjalanan dia itu dipersulit oleh sepatu. Artinya sepatu ini harus mendukung kebutuhan daripada si bukan justru akan jadi penghalang. Kalau jadi penghalang maka hanya karena ada mengusap. Karena pengusapan itu tujuannya adalah untuk tashil, mempermudah si musafir. Kalau kemudian sepatu jadi persoalan, maka hanya memenuhi syarat berarti untuk pengusapan. Sudah diberikan keringanan, justru keringanan itu menjadi mempersulit. Wa ghairihima, dan selain keduanya, turun dan berangkat. Selain keduanya, nyata daripada apa-apa yang berlaku dengan nyaman, berlaku oleh kebiasaan. Jadi harus mendukung kebutuhan musafir. Kebutuhan menurut adat, kebutuhan menurut kebiasaan, naik turun ataupun yang lain. Bi khilafi ma lam yakun kadzalik, berbeda dengan ma yang tidak adalah iya ma. Jadi ma-nya ada kunjuk, ma-nya adalah sifat. Berbeda dengan sepatu yang tidak adalah ia sepatu. Itu seperti demikian. Demikian yumkinu ittiba, memungkinkan mengikut berjalan. Mengikut berjalan artinya dibawa untuk berjalan. Kenapa tidak mungkin untuk dibawa berjalan mendukung kebutuhan musafir? Lighalazihi, karena tebalnya sepatu. Mana contoh tebalnya
seperti kal khasyabatil azimah, seperti kayu yang besar. Sepatunya itu terbuat dari kayu, kan? Itu kalau zaman dulu, tapi bukan sepatu, sandal dari kayu. Sandal apakah itu? Terompah, namanya Ada juga sepatu zaman dulu terbuat dari kayu, kan? Jadinya takik kakian, dan itu bisa melukai kaki. Sudah kakinya sakit, bisa berdarah-darah kakinya. Sehingga sepatu itu bukan mempermudah, tapi justru mempersulit. Nah, jadi yang kibanan hana mada. Sepatu itu tidak memada untuk pengusaha. Kehandik syarat batu. Ataupun tidak mungkin dibawa berjalan untuk mendukung kebutuhan musafiran, ataupun karena rikatihi, karena tipisnya sepatu, tipisnya contoh seperti jawrabi sufia, seperti kaos kaki orang sufi. Jadi tipatu tapi model kaos kaki ya. Jadi yang gimana? Itu sebentar ganti sepatu lah. Jadi tidak praktis, tidak praktis. Mungkin itu praktis tapi tidak tahanlah. Tiap kantong. Makanya hana umada. Dan seperti mutakhadhi minal jildi dhaif, seperti yang terbuat daripada kulit yang lemah. Kulit yang lemah adakala kulit pisang, kulit pepaya. Jadi sepatu ini terbuat dari kulit pisang. Nya lemah. Enggak. Kargu. Tunggu susau. Nya susau aku pula. Oh, mungkin kapinah mungkin. Jadi dia gimana? Kulitnya lemah, kan? Kenapa? Karena sepatu dia itu memang terbuat daripada kulit gajah, tapi gajah yang obesitas. Ataupun gajah mati karena terserang penyakit stroke. Jadi kulitnya tidak kuat lagi. Jadi yang kibarnya anak madang. Au ghairi dalik, ataupun selain demikian madkur. Jadi, kalau sepatu itu tidak mendukung aktivitas daripada musafir, baik itu dikarenakan bahannya itu tidak mendukung, bahannya itu tidak tahan, ataupun bahannya itu tahan tapi justru mempersulit si musafir ataupun mempersulit si pengguna sepatu. Jadi makanya mengusap pada sepatunya karena tidak mendukung kegiatan dari si musafir. Selain demikian seperti saatihi, seperti luasnya sepatu. Luas menyebabkan adanya berarti kegedean. Rayu sepatu. Seperti luasnya sepatu ataupun diqihi, ataupun sempit ia sepatu. Jadi kalau sepatu itu besar, tidak proper dengan kaki dia. Kaki dia ukuran M, dia pakai kaki dia ukuran 35, dia pakai sepatu ukuran 50. Yang gimana? Rayu rabatu mau kaki. Yang gimana? Itu tidak proper itu. Tidak cocok untuk
digunakan oleh musafir karena tidak sesuai dengan ukuran kaki dia. Ataupun seperti diqihi, seperti sempit ia sepatu. Namanya sempit ya gaya cek. Nah, hana proper cek, hana mendukung, hana cocok cek. Fala yakfil masu alaihi, maka hana memada oleh mengusap atasnya malam yakun kadalik. Atasnya yang tidak adalah ia itu seperti demikian. Demikian memungkinkan mengikutkan berjalan. Walau kana dhayiqan, dan seandainya ada ia sepatu itu yang sempit ia sepatu, yang menjadi lapang ia sepatu dengan sebab berjalan angkurbin, dari dekatnya dan bukan dari jarak dekat, dari waktu dekat, dari waktu dekat dalam waktu sebentar. Dia berjalan sebentar, kiban sebentar, sebentar paling dia pakai barang setengah jam ataupun sejam. Maka sepatu itu akan mengikuti menyesuaikan dengan ukuran kaki dia. Karena sepatu agaknya kita pakai sempit, ada sejam kita pakai sepatu itu, kemudian dia beradaptasi menyesuaikan dengan yang gimana? Nisyaya kafal mashu alaihi, memada oleh mengusap atasnya, doyukan atasnya sepatu yang sempit. Yang dalam masa sebentar dia ittisa, dia menjadi lapang ataupun menyesuaikan dengan kaki, dengan ukuran kaki. Pun adanya mana? Begitu. Qila wa halalan, dikata orang wa halalan, dan hal keadaan halu ia dipatu. Jadi bukan hanya dia itu menutup area fardu pengusapan, yaitu qadmun, juga bukan hanya suci tapi juga harus halal, kata qil. Maka layak fil mashu alal maghsub, maka hana memada oleh pengusapan atas sepatu yang dirampas. Kiban surah dirampas, sepatu teman ataupun bukan teman yang tidak ditaruh di dalam rumah atau dalam kamar, tapi dia taruh begitu saja, lalu kita ambil, tidak minta izin, mencuri? Bukan mencuri. Kalau mencuri itu dia taruh dalam kamar, kita ambil, itu mencuri. Tapi kalau dia taruh di luar lalu kita pakai, itu merampas. Jadi yang kibanatnya yang komodisiasi itu berdosa. Jadi sepatu yang dia pakai itu, apakah sepatu itu halal? Tidak halal lah. Sepatunya itu haram. Kenapa? Sepatu maksud sepatu yang dirampas. Ya. Jadi kata qil harus halal, maka tidak memada oleh mengusap atas sepatu yang dirampas. Kenapa tidak memada? Li'annahu rukhsatun wa rukhasu la tunatu bil ma'asi. Karena sungguhnya ia pengusapan itu rukhsah, itu keringanan, itu relaksasi itu relaksasi hukum, itu kelonggaran hukum. Jangankan hukum agama, hukum dunia saja itu ada relaksasi, ada kelonggaran.
pengusapannya adalah relaksasi, adalah rukhsah, adalah keringanan. Sedangkan kaidah rukhsah kiban ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Yang kaidah rukhsah bermula rukhsah itu tidak ditautkan ia rukhsah, tidak didasarkan ia rukhsah. Tidak didasarkan apa? Tidak didasarkan ma'asi, tidak didasarkan maksiat. Jadi maksiat itu tidak bisa menjadi manat, tidak bisa menjadi dasar ataupun landasan untuk tarakhus, untuk memanfaatkan rukhsah, memanfaatkan keringanan. Makanya kalau misalnya pergi ke kemana misalnya, dia pergi mendaki gunung, lewati lembah dan segala macam, 3 hari 3 malam perjalanan dia tempuh. Kemana rencananya? Mau menjumpai pujaan hati belahan jantung, kan? Kekasih yang diidam-idamkan. Nyampu perumuh kon perumuh cewek aja. Nyalam perjalanan kibanan hanje jamu hanje kasar, kan? Ataupun tanyo natamu utang bakgo hana bayu olehnya jak safar hana laki aja, kan? Sedangkan hutang tidak bertempo. Beda kalau hutang bertempo, kan? Temponya adalah 2 tahun misalnya. Kalau kita pergi tidak minta izin tidak apa-apa. Ini hutang tidak bertempo, itu kan kapan saja bisa ditagih. Habis itu kita pergi ke Medan, hana ada pegawai orang yang menghutang, pergi ke Medan tidak minta izin pada orang yang menghutangkan, tidak kita beritahu pada orang yang menghutangkan, maksik. Nah, maka dalam perjalanan gimana? Hanjuk nekasar temayang, hanjuk jamak temak. Kenapa? Karena safarnya maksiat, kan? Dan rukhsah itu tidak bisa dilandaskan pada maksiat, hanjuk ke alasan, hanjuk ke ilat, hanjuk ke dasar untuk memanfaatkan rukhsah. Hanya gimana? Jadi behala ji, karena pengusapan itu adalah rukhsah, kan? Sedangkan rukhsah tidak didasarkan dia pada maksiatnya hanjik ke mana? Hanjik ke dasar. Walasahu la yushtaratu dzalik, bermula asah itulah yushtaratu dzalik, itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan, akan demikian halal. Tidak mesti sepatunya itu sepatu yang halal, kan? Bahkan sepatu hasil korupsi pun juci, kan? Sepatu hasil korupsi pijuci, hana muci halu. So bambannya kenong drop. Koruptor gantung harus dihukum mati. Jadi 10 koruptoran tidak bisa dihukum pancung, tidak bisa dihukum mati, kan? Dipotong tangan pun tidak bisa karena dia tidak mencuri. Mencuri itu diambil uang di rumah orang, kan? Ini koruptor ini, korupsi ini dia bukan mencuri uang di rumah orang, kan? Uang sudah masuk di rekening dia. Nah, jadi yang gimana? Itu dia mengambil hak orang. Dia mengambil hak orang. Jatah orang itu adalah apa? Jatah orang 100.000, yang dia kasih cuma 25.000. Sisa pada dia, dia ambil 75.000. Jadi hak orang dia ambil. Hak orang tidak dia berikan sepenuhnya. Jadi hukum koruptornya gimana? Dimiskinkan. Kiban dimiskinkan, yang mana hak dia itu pertahankan, selebihnya yang pulangan pula, kan? Ada pula mau dihukum mati. Kenapa mau dihukum mati?
Apa dia ada membunuh? Dia tidak membunuh. Itu kan koruptor itu membuat orang kelaparan. Jadi kiasan. Hana bisa tersamakan dengan membunuh. Kan? Membunuh dengan musakal saja masih diperdebatkan. Membunuh dengan benda berat. Kan? Itu saja masih diperdebatkan. Apalagi ini tidak zahir, tidak nyata bahwa ini bisa berefek kematian. Maka hana zahir, hana nyata berefek kematian. Jadi ilat ke ilat hana jelahan untuk dihukum mati disamakan dengan membunuh dengan benda yang mematikannya. Nah, empat sama beda. Tapi punya Xi Jinping kan? Punya Cina, presiden Cina Xi Jinping emang hukum mati kan? Jadi luar biasa. Dia adalah awalnya seorang petani, kemudian menjadi presiden. Kapodok periode ya. Dia basic petani. Jadi menurut Asa tidak disyaratkan akan demikian halal, maka memada oleh mengusap atas sepatu yang dirampas. Kalau wudu sama seperti wudu dengan ma'in maksud. Seperti wudu dengan ma'in maksud, dengan air yang dirampas. Nah, menadanya mana? Jadi wudu dengan air yang dirampas, nah sah wuduan. Jadi yang kaidah kuno yang kibar. Ar-rukhas la tunatu bil mas. Rukhsah itu tidak bisa berlandaskan pada maksi. Hanjir maksudnya ke dasar. Yang kiban cik nah. Paten juga akil itu. Rukhas la tunatu bil ma'asi. Kan? Yang kiban cara bantahan. Karena lagi kendiliko lagi urang tayamu dia safar maksud. Kan? Dia safar maksud. Dalam perjalanan habis air. Kan? Kemudian dia tayamum. Maju tayamum. Walaupun dia maksiat dengan safar walaupun dia maksiat dengan safar dia. Maka kibar lagi nyancit mati kan? Payah bantang qilan. Wa 'alal masruq wa 'alal harir, dan memadacit pengusapan alal masruqnya atau pada alal maksud memadacit oleh pengusapan atas masruq atas sepatu yang dicuri. Jangankan sepatu yang dirampas, sepatu yang dicuri pun boleh ataupun memada dengan pengusapan. Dan memadacit oleh pengusapan ada harir lirrajuli, memadacit oleh pengusapan atas sutra bagi laki-laki. Misalnya sepatunya itu terbuat daripada sutra dibaj. Jadi sutra yang paling mewah itu, sutra dibaj. Jadi sutranya tebal. Sutranya tebal dan sutranya itu kuat, awet, tahan, kan? Mendukung untuk perjalanan jauh mendukung. Maka berarti sepatu yang terbuat dari sutra itu yang gimana?
Berarti kan kamu nih syarat untuk pengusapan. Masalahnya yang pakai laki-laki itu haram. Apakah Mumada mengusap atas sepatu yang berbahan sutra? Mumada asyik mengusap atas sepatu berbahan sutra. Lirrajuli wa ghairihi. Dan seperti mengusap atas ghairihi, atas selainnya madhkura. Selainnya. Jadi ghairihi-nya ataf kepada maksud. Memada oleh pengusapan atas ghairi, atas selainnya madhkur, selainnya sepatu-sepatu jadi ghairihi kan be'pu dhamir kepada rajuli, aneh itu. Memada oleh pengusapan atas sepatu sutra. Bagi siapa memada? Sutra ya, bagi laki-laki. Padahal sutra itu haram, tapi memada. Memada bagi laki-laki dan selainnya laki-laki. So selain laki-laki perempuan, mau perempuan pakai sutra haram? Haram. Sedangkan ini contoh sepatu haram. Maka dia ghairiyah bepuo kepada rajuli. Ho si puo hoi wo deh. Dia ambil puo bak rajuli. Begitu itu. Nyol macam tajam aku mangap panjang rakeun. Nyol melauk dak antong. Wa qawlu halalan wa satiran. Bermula katanya Imam Nawawi. Pekeun Imam Nawawi halalan wa satiran. Keun Imam Nawawi, apa kata Imam Nawawi? Halalan. Dan pulamkeun Imam Nawawi satiran. Dan ma di antara keduanya halalan dan satiran. Ma di antara keduanya yaitu bang tohir, tohiran. Itu ahwalun, itu hal-hal daripada dhamir yulbasu. Dhamir yulbasu. Ataupun muka yulbasa karena dilikut yulbasnya didahului an. Kan? Dhamir yulbasa. Jadi kibah mana? Dipakai ia sepatu. Hal keadaan sepatunya satiran menutupi area fardu. Hal keadaan sepatunya tohiran suci. Hal keadaan sepatunya halal. Pemakna halal je baju. Pupuk baju. Halalnya artinya mubah. Hana harum duku. Artinya wa huwa bihadhihi sifat. Kiban surah bahwa satiran, halalan dan tohirannya adalah hal. Artinya wa huwa bihadhihi sifat, pada hal keadaan bermula ia khuf, ia sepatu itu dengan ini sifat-sifat. Sifat satir, tohir, dan kata qil tambah satu lagi halal. Begitu itu. Benar nyong kamu memahami ya? Memahami tengku babahra. Oh, you understand mandu? Alright. Wala yujzi'u mansujun la yamna'u ma'an. Dan hana memada, tidak memada oleh sepatu yang ditenun, yang tidak mencegah ia sepatu yang ditenun akan ma'an, akan air. Tidak mencegah air pun maksudnya hana anti air. Berarti ada efek daun talas. Hana mencegahnya. Jadi kiban surah kan tidak menegah ia akan air berarti harus anti air. Tidak menegah ia akan air artinya nufudahu ila rijli. Tidak menegah ia sepatu yang ditenun akan nufudahu ila rijli,
akan tembus ia air kepada kaki. Lagi lam muharrar. Menyulam muharrar cina tambahan la yamna'u ma'an, menyulam muharrar la yamna'u nufudal ma ila rijli. Jadi Imam Jalal Mahali ini beliau aikan ini untuk memperlihatkan bahwa minhaj itu lebih ringkas daripada menyulam muharrar cina pegah nufus dan tembus. Tidak menegah ia akan air, artinya tidak menegah ia akan tembus air. Seandainya subba alaihi, seandainya dituangkan ia air, atasnya mansud, atasnya sepatu yang ditenun. Kama fi syarhil muhadzab kan nihayah, sebagaimana lam syarah muhadzab, seperti nihayah. Jadi kalau lam syarah muhadzab cina tambahan kan? Jadi ini perkataan Imam Nawawi ini, beliau sudah mempertimbangkan ikhtisar, keringkasan. Dan kalau mau dibikin mau dibikin tawil, mau dibikin ungkapan yang panjang, lengkapnya sebenarnya tidak menegah ia akan nufudal ma, akan tembus air alaihi, atasnya maksud lau subba alaih, lau subba alaih, seandainya dituangkan ia air, atasnya mansud, atasnya sepatu yang ditenun. Dan jadi dengan pertimbangan keringkasan, maka oleh Imam Nawawi beliau menghilangkan beberapa kata dan menyisakan la yamna'u ma'an, tidak menegah ia akan air. Kalau orang itu antena panjang, moho maksudnya tidak menegah ia akan air, artinya akan tembus air seandainya subba, seandainya dituangkan air. Dan kalau dengan usap-usap saja kemudian bisa kalau dengan pengusapan itu otomatis dia tidak akan tembus air. Kan? Kalau dengan pengusapan bisa tembus air, itu sudah keluar dari di belakang itu. Kalau dengan mengusap saja bisa tembus air. Kan? Itu sudah keluar dengan kata apa? La yumkinu ittiba'ul masyi. Usap saja tembusnya berarti lipih dah. Kan? Tidak sepatunya itu tidak tahan. Kan? Maka itu yang lau subba alaihnya itu dihilangkan saja. Dan la yamna'u ma'an itu tetap maknanya tidak mencegah ia akan air, artinya tembus air seandainya dituangkan air atas mansub. Nah, begitu. Ma'a kaunihi qawiyan kama fil basit, beserta keadaannya mansud, keadaannya sepatu yang ditenun itu qawiyan, itu kuat, ya. Maksud ia sepatu yang ditenun. Lagi dalam kitab Al-Basit. Jadi maksud yang seperti ini, sepatu yang ditenun, sepatu yang ditenun ini, meskipun sepatu ini qawiyan, meskipun sepatu ini kuat, meskipun sepatu ini dia kuat, tetapi tidak dapat mencegah ataupun menghalangi air, tembusnya air seandainya dituangkan air atas sepatu yang ditenun ini, maka yang namun bahasa Arab alladzi bal, alladzi yang bal, namun, jadi yang namun alladzi bal. Walaupun maksud ini kuat, yang namun hana mada mengusap, kan?
Kenapa? Tembus air seandainya dituangkan air. Fil asah, menurut asah. Kenapa mansud yang meskipun dia itu qawiyan, meskipun mansud ini dia kuat, tetapi tidak menghalangi tembus air, itu tidak memada pengusapan atasnya, karena sungguhnya ia mansud, ia sepatu yang ditenun, yang tidak menghalangi tembus air seandainya dituangkan air, itu menyalahi kebiasaan daripada khifaf, daripada sepatu kan? Al-munsarifi ilaiha nususul mashi, yang tertuju kepadanya khifaf, yang tertuju kepadanya khifaf, kepadanya sepatu-sepatu, oleh tertuju oleh nas-nas, oleh teks-teks, oleh dalil-dalil. Dalil dalil, tentu ke Al-Quran, karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang mengusap sepatu. Tentu nasnya, teksnya adalah hadis, kan? Adalah yang tertuju kepadanya khifaf, kepadanya sepatu-sepatu oleh nususul mashi, oleh nas-nas, oleh teks-teks tentang pengusap, teks-teks tentang pengusapan. Jadi teks-teks tentang pengusapan yang ada penyebutan khuf, kan? Jadi yang sepatu itu, kalau disebut sepatu, itu kalau disebut sepatu kira-kira sepatu yang seperti apa? Kemana tabadurnya? Kan? Itu akan diarahkan kemana? Akan dihamal kemana kata sepatu itu? Ketika diitlaq sepatu, ketika disebutkan secara mutlak kata sepatu, kan? Maka uruf amnya kemana? Karena ini persoalan hamal, persoalan mengartikan suatu mengartikan suatu lafaz. Mengartikan suatu lafaz, kalau dia punya makna syar'i tersendiri, maka yang menjadi prioritas, jadi itu ada urutan-urutan hamal, ada urutan-urutan mengartikan suatu lafaz, kan? Urutan tertinggi itu makna syar'i, kan? Makna secara syara', kan? Urutan kedua adalah makna uruf am, kan? Makna menurut uruf am. Urutan ketiga makna menurut uruf khas, kan? Panina uruf khas. Uruf khas yang ke makna syar'i, makna menurut uruf am. Urutan yang terakhir baru makna lugawi, kan? Makna secara bahasa, makna menurut wada, menurut kamus, kan? Jadi lafaz kalau dia punya makna syar'i harus dimaknakan secara syar'i. Misalnya seperti lafaz salat, kutiba alaikum, kutiba khamsu sholawatin katabahunallah, 5 salat Allah wajibkan atas kalian. Yang salat secara bahasa artinya doa, kan? Berdoa. Jadi itu nya khamsu sholawatin 5 doa, kan? Rupanya jina makna syar'i, kan? Yaitu aqwalun wa af'alunnya. Maka harus diartikan kepada aqwalun dan af'alunnya, kan? Tidak boleh diartikan secara bahasa. Kan? Sekarang khuf ini, sepatu ini, apakah dia punya makna syar'i tersendiri? Tidak ada. Tidak ada makna syar'i tersendiri. Apakah dia punya makna uruf am? Makna sehari-hari masyarakat? Ada. Dia punya makna sehari-hari, makna sehari-hari yang dipahami oleh masyarakat. Sepatu apa? Sepatu yang bisa menahan air. Kalau secara bahasa gimana? Secara bahasa sepatu itu artinya alas kaki yang menutupi keseluruhan kaki bagian bawahnya. Kalau dia tidak menutupi keseluruhan, maka itu bukan khuf, itu na'lun, itu sandal. Jadi kalau secara bahasa alas kaki yang menutupi kaki keseluruhan, baik dia itu tahan air atau tidak tahan air, itu namanya
sepatu itu secara bahasa, tapi kalau huruf am tidak seperti itu. Makanya sepatu ho hamal. Kan? Bukan hamal kepada bahasa, tapi hamal kepada huruf am. Kan? Maka secara huruf am mansud la yamna'uma, sepatu yang ditenun yang tidak tahan air, tidak tahan daripada tidak menghalangi tembus dia tidak menghalangi tembus air. Kan? Itu tereliminasi, ya, itu gugur. Dengan apa? Dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ashul khuf, tentang pengusapan sepatu. Nah, ini tidak bisa diartikan secara umum. Begitu. Enggak? Begitu itu. Wa tsani yujzi'u kal mutakharriqi ziharatahu mimawdi'in wa bitanatahu min akhara. Bermula pandangan kedua itu memada ia mansud la yamna'uma. Memada ia sepatu tenun yang tidak mencegah ia akan air. Memada ia kal mutakharriqi, seperti sepatu yang robek oleh ziharatuhu, oleh luarnya sepatu dari satu tempat, dan bitanatuhu, dan robek oleh dalamnya sepatu dari akhar, dari tempat yang lain, dari posisi yang lain. Ma pegah likutnya kau mada. Memada mengusap sepatu yang robek luarnya juga robek dalamnya, tapi tidak setentang. Luarnya robek, dalamnya juga robek, tapi tidak setentang. Yang gimana? Memada, kan? Memada pengusapan. Jadi nyo gimana? Nyo lagi nyancit. Memada cik. Karena sama lagi mutakharik. Mutakharik, sepatu yang robek luarnya dari satu tempat dan dalamnya dari tempat yang lain. Wa inna nafadal ma'u minhu ila rijli law subu alaih, sekalipun tembus oleh air kepada kaki, seandainya dituangkan ia air, atasnya mutakharik, atasnya sepatu yang robek. Kan? Sepatu yang teprik je lah, sepatu yang teprik maunya. Kalau kita usap iyalah. Kalau kita usap tidak tembus memang. Kalau mengusap sepatu yang robek luar dalam tapi tidak setentang, itu emang tidak merembes. Tapi kalau dituangkan air hanya tembus iya. Kan? Nyan memada, nyo pakohana memada. Ya. Jadi yang kibana saniyo, kiban cara tulak, cara tulak melalui hamal kuno. Laginya sepatu walaupun dia robek, kan? Sepatu itu walaupun dia robek luar dalam, asalkan tidak setentang, itu tetap diinsiraf, kan? Tertuju kata khuf kepada sepatu modelnya, kan? Hal insiraf dia kepada mansud, kepada sepatu yang ditenun. Enggak. Hanya insiraf kepada sepatu yang ditenun. Dia insiraf tertuju kata khuf itu kepada selain sepatu yang ditenun. Jadi kias-kias. Jangan dikiaskan ini. Kenapa jangan dikiaskan? Karena kias itu bagi sesuatu yang belum punya hukum. Ganja tidak ada hukum, maka dikiaskan kepada khamar yang punya hukum, punya dalil.
Kan? Nah, mamanya hanya sepatu yang robek itu sudah ada hukum, yaitu ada mengusap. Kan? Nah, jadi kalau sudah ada hukum, kepo kias-kias lah. Hukumnya apa? Ada mengusap. Kenapa ada mengusap? Insiraf lafaz. Tertuju lafaz sepatu. Jadi kepo kias-kias, man. Nah, walau kana al-mansud la yamna'u usula balalil mashi ila rijli li khiffatihi lam yujzi al-mashu alaih. Seandainya adalah bermula sepatu yang ditenun itu tidak menegah, iya sepatu yang ditenun akan sampai basah pengusapan kepada kaki. Jangankan dituangkan air, kan? Diusap saja itu basahnya itu bisa merembes sampai ke kaki. Belum dituang air itu baru diusap. Kenapa bisa tembus air, bisa sampai basah pengusapannya? Li khifatihi, karena ringannya, karena tipisnya maksud. Karena ringan tak kunju, karena tipisnya maksud. Karena tipisnya sepatu yang ditenun. Nisyaya lam yujzi ilmas wa'alih, hana mumada oleh pengusapan atasnya mansub. Kan? Jangankan dituangkan air, diusap saja bisa tembus basah pengusapan. Cihana aja. Tidak ada perselisihan. Kama jazama bihil Mawardi, sebagaimana yang menegaskan dengannya oleh Mawardi. Wa huwa kharijun bi syarti imkan ittiba'il masyi, dan bermula ia mansud la yamna'u usul. Bermula ia kain tenun yang tidak menegak sampai basah pengusapan kepada kaki, itu kharijun, yang keluar ia ngompul duit keluar ia dengan persyaratan memungkinkan mengikutkan berjalan. Kan? Kalau dia tipis sekali itu tidak bisa dibawa berjalan itu. Kan? Berjalan apa? Berjalan musafir, bukan dipakai berjalan dalam rumah. Kan? Kalau dipakai musafir kan, karena ada pakai. Nak memahaminya? Tengku bermata kaca, nak memahaminya? Tengku bermata kaca. Wala yujzi ujurmukan, dan hana mumada oleh jurmukan, oleh dua selubung sepatu menurut Azhar. Hana mumada dua selubung sepatu. Nyo selubung sepatu nyo, kan? Monyo tanyo tadu di daerah-daerah yang mempunyai musim dingin ekstrim sampai turun salju, sehingga waktu kita pegah abang hidup biasa waktu pegah abang. Itu biasa waktu pegah abang. Daerah pun kan Islandia, Norwegia, apa daerah-daerah Eropa lah, kan? Dan sebagian Asia. Jadi itu sepatu itu mereka kalau keluar rumah bukan hanya pakai sepatu itu dia pakai selubung lagi, kan? Dia pakai lapis lagi sepatunya, jadi sepatunya 2 lapis. Sepatu 2 lah. Jadi jurmuknya sepatu di atas sepatunya sampai 2 lapis karena cuaca ekstrim. Sampai telinga pakai gelinyung pakai nyanci nah. Yang hek tanya kan daerah-daerah agaknya bak terpelihara manok daerah agaknya tanya na manok lagaan tak pelihara nyan jadi mati manok
Siak kaflu mano. Masih. Pujurmukan. Apa jurmukan? Bermula keduanya jurmukan, dua jurmuk itu khufun fauqa khufin. Sepatu di atas sepatu. Yang kullun minhuma salihun lil mashi. Sepatu di atas sepatu yang bermula tip-tip daripada keduanya, dua sepatu ya, ataupun keduanya jurmuk. Bermula tip-tip daripada keduanya sepatu itu layak ia tip-tip untuk pengusapan. Jadi jurmuk yaitu sepatu di atas sepatu, kan? Tapi ini sepatu yang di atasnya itu bukan hanya sekedar menutupi sepatu yang bawah, tapi sepatu yang di atas itu seandainya dia hanya menggunakan sepatu yang pelapis itu, kan? Itu memada mengusap. Jadi ini jurmuk ini bukan hanya sekedar pelapis berupa mansut, kan? Berupa tenunan, kan? Tapi harus sepatu yang layak untuk pengusapan, kan? Contoh contohan, tak pakai sepatu je, sepatu yang untuk kerjaan, sepatu kan, untuk workman, sepatu pacuk, sepatu pacuk kan. Jadi tanya pakai sepatu, olehnya di luar pakai sepatunya, yang dianggap sebagai jurmuk kan, sebagai jurmuk, kan? Kenapa hana memada liana rukhsata waradat fil khuf? Karena sungguhnya bermula rukhsah itu datang ia rukhsah pada sepatu. Kenapa bisa datang rukhsah pada sepatu? Li'umumil hajati ilaihi, karena umum kebutuhan kepadanya khuf, kepadanya sepatu. Kan? Kiban umum kebutuhan artinya di segala belahan bumi manapun, kan, orang butuh pakai sepatu. Sedangkan penggunaan jurmuk itu hanya di daerah-daerah yang, kan, dia mempunyai musim dingin ekstrim sampai turun salju. Mamunya lagi daerah tanya udah pakai jurmuk yang kongkon, kok pakai jurmuk kan? Jadi kebutuhan terhadap jurmuk itu tidak umum. Tidak umum. Jadi, kalau kau oleh mengusap kaki itu dalam konteks wudu, ini konteksnya wudu. Kaki itu harusnya dibasuh, kan? Jadi kalau dia pakai sepatu itu bukan hanya menggugurkan membasuh kaki, bahkan boleh mengusap sepatu, kan? Ini pertimbangannya apa? Ini seharusnya kan tidak boleh seperti ini. Boleh, pertimbangannya apa? Pertimbangannya itu adalah umum hajat, kan? Karena itu al hajatu tunazzalu manzilatat darurah. Kebutuhan itu disamakan dengan butuh itu sama dengan darurat, sama dengan darurat. Cuman hajat bagaimana? Hajat yang umum. Bukan hajat untuk bukan hanya kebutuhan sebahagian orang atau sebahagian dari sebahagian orang saja, tapi harus kebutuhan semua hajat yang umum ini yang bisa disamakan dengan darurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang, kan? Makanya hajat lagi nyancit, asalkan hajat yang umum. Kalau hajat yang terbatas pada suatu kelompok, kan, maka itu tidak bisa disamakan dengan jurmuk kiban. Apakah dia umum? Tidak umum. Tidak bisa disamakan dia dengan darurat, kan? Maka hana umada mengusap atuh jurmuk, kan? Hana muadargu. Ini kepaya ganto si wa.
Tahu bentuk nah. Wathani yujzi'u li'anna syiddatal bardi qad tuhwiju ila lubsi. Bermula pendapat kedua itu memada, ia mengusap. Memada ia mengusap jurmukan. Mengusap jurmukan. Kenapa memada ia mengusap jurmukan? Lianna, karena sungguhnya bermula bersangatan dingin itu terkadang membutuhkan ia bersangatan dingin kepada memakainya jurmukan, kepada memakainya iwo domir mufrad dema kepada jurmukan yang kibanji berarti ditakdir kulun, takdir kulun tip kan. Karena sesungguhnya bermula bersangatan dingin itu terkadang menghajatkan ia bersangatan dingin kepada memakainya tip daripada dua jurmu. Sedangkan fi naz'ihi 'inda kulli wudu'i lil mashi 'alal asfal masyaqqatun. Sedangkan dan sabit pada membukanya tip dua jurmuk. Sabit pada membukanya tip dua jurmuk. Pada kudika tip wudu. Untuk apa buka? Untuk mengusap atas sepatu bawah. Untuk mengusap atas sepatu bawah. Oleh apa sabit? Sabit pada membukanya untuk mengusap atas sepatu bawah. Oleh masyaqqat. Sabit oleh kesulitan. Itu mempersulit nah. Sedangkan agamanya adalah agama yang samahah, agama yang toleran, agama yang fleksibel. Kibang fleksibel, lentur, tidak kah? Agama ini tidak kaku, dia fleksibel, dia lentur, bisa beradaptasi, kan? Tergantung keadaan daripada muka. Jadinya harus fleksibel lah. Kadang-kadang dibutuhkan dan akan mempersulit kalau seandainya setiap kali berwudu harus dibuka jurmuk lalu diusap sepatu bawah. Kan itu terdapat masyarakat. Kan? Jadi ini menghilangkan semangat rukhsah. Aye. Enggak. Yujabu dijawab iya sani. Ia pendapat kedua. Ngumpu jawab. Dengan sesungguhnya ia seorang itu yudkhilu yadahu bainahuma, memasukkan ia seorang akan tangannya seorang antara keduanya jurmuk dan asfal. Memasukkan ia seorang akan tangannya seorang antara keduanya jurmuk dan asfal. Jurmuk dan sepatu bawah. Wa yamsahul asfal, dan mengusap ia seorang akan asfal, akan sepatu bawah. Menyekin Gus Dur gitu aja kok repot. Gus Dur santai entah Gus Dur. Lagi Papua laki poe bintang kejora. Pe aja masalah. Karena nyangko ija ya. Itu cuma kain. Itu apa orang mau naik bendera bintang kejora naik saja. Tapi jangan lebih tinggi dari bendera merah putih. Pe aja. Lagi bangsa Aceh lagi merdeka, gam lagi merdeka. Naik jak Gus Duran, jeut merdeka. Mau merdeka silahkan, tapi tetap dalam bingkai NKRI. Pemohon man,
Ubahna man benang gro Aceh Darussalam. Juci. Jadi dari Dista Aceh, daerah istimewa Aceh Gantonan. Nah, Nanggro Aceh Darussalam. Gantonan aju nyampe lagi merdeka. Dia merdeka tapi dalam bingkai NKRI. Menyo merdeka gawak mandung laki merdeka. Enggak. Nyoho tuh dia. Jadi yujabu kiban yujabu gitu aja kok repot. Ini merepotkan, ini harus buka ketika setiap wudu lalu mengusap sepatu bawah. Gitu aja. Nggak usah dibuka, tinggal masukkan tangan kan. Karena mengusap kok hanya mucih merata, tidak harus merata, tidak harus menyeluruh. Masukkan tangan sekali saja, ndak usah diulang-ulang begini. Sap lewat sekali, sudah keluarkan. Kan? Apanya yang masyakah? Ini ana masyakah yang kongkon. Walau lam yakunil asfalu salihal lil mashi, seandainya panjang mendong. Tidak adalah bermula sepatu bawah itu yang layak sepatu bawah untuk pengusapan. Niscaya bermula jurmuk. Niscaya bermula jurmuk itu seperti lifafah, seperti lilitan. Tahu lilitan? Melilit atau melilit? Fahuwa kal lifafah. Maka pupu jurmuk huwa asfal. Seandainya tidak adalah bermula sepatu bawah itu layak untuk pengusapan. Rabatu yang bawahnya tidak layak untuk pengusapan. Niscaya bermula asfal. Sepatu bawah itu seperti lilitan. Jadi itu seperti dililit saja berarti melilit kan? Kalau kita pakai sepatu, tapi di bawah sepatu itu kaki itu kita lilit dengan kain. Kita lilit dengan kain. Jadi yang gimana? Lalu dia pakai sepatu. Apakah boleh mengusap sepatunya? Boleh, tidak masalah. Itu lapisan pertama daripada pelapis kaki itu, lapisan pertamanya adalah kain. Tidak masalah. Karena yang tidak boleh itu sepatu di atas sepatu. Kalau sepatu di atas lilitan kain itu tidak masalah mengusap sepatu di atas lilitan kan? Sekarang sepatu bawah itu tidak layak untuk pengusapan. Makanya tambah lagi ijangan yang melilit kan? Tambah lagi ijangan. Jadi aspalnya seperti lifafah. Wa juzul masfal ala jasman. Dan boleh oleh mengusap atas sepatu atas. Sepatu atas kan namanya jurmuk. Boleh oleh mengusap atas sepatu atas jazman dengan tanpa perselisihan. Perselisihan. Kalau dua lapis sepatu itu, di mana lapis bawahnya itu sepatu bawah itu tidak layak untuk mengusap, maka tiada perselisihan bahwa mengusap atas sepatu atas. Itu ada sepatu itu di bawah, jadi sepatunya dua lapis. Sepatu yang lapis pertama itu dianggap seperti lilitan saja, bukan sepatu. Walau lam yakunil a'la salihal lil mashi fa huwa ka khirqatin tulaffu 'alal asfal.
dan seandainya tidak adalah bermula sepatu atas, itu layak ia sepatu atas untuk pengusapan. Nyoka sepatu atas cuma hana layak untuk pengusap. Nah, apa sepatu atas kajur muknya cuma ya hana layak kan. Nah, contoh misal jurmuknya berupa mansut, mansut dan sepatu tenunan, maka hana memada mengusap kan. Niscaya bermula ia sepatu atas yang dia diistilahkan dengan jurmuk itu seperti kain yang dililit ia kain atuh dililit atuh aspal sepatu bawah nya lagi ija berarti ya. Ija kain yang melilit sepatu bawah. Mapu hukum fa in masahal asfal awil a'la wa wasalal balalu ilal asfal biqasdihi aw qasdihi ma aw atlaqa. Nyaman panjang dah aku. Niscaya ajza'a. Jadi yang kibah hukum kan. Kalau sepatu atas itu yang dia itu seperti kain, dianggap seperti kain yang dililit pada sepatu bawah. Nyampu hukum fa in masahal asfal, maka jika mengusap ia seorang akan sepatu bawah ataupun sepatu atas, terserah mau dia usap sepatu bawah. Karena ini walaupun dua sepatu, tapi sepatu atasnya itu tidak layak pengusapan, maka dia itu seperti kain sehingga dianggap hanya satu sepatu. Karena sepatu atasnya itu hanya dianggap kain yang melilit. Nah, berarti itu dianggap satu sepatu. Jadi yang kiban hukum. Nah, hukum jadi berarti jika mengusap ia seorang akan sepatu bawah atau sepatu atas, mau sepatu bawah ke atau sepatu atas, dan sampai oleh basah kepada aspal, kepada sepatu bawah. Dia usap sepatu bawah atau dia usap sepatu atas. Cuman ketika mengusap sepatu atas sampai basah kepada sepatu bawah, atau tujuan mengusapnya adalah hasil balal, hasil basah pada sepatu. Itu tujuan tujuan mengusap. Dia pakai jurmuk sepatu di atas sepatu, tapi sepatu atasnya tidak layak untuk mengusap, sehingga sepatu atasnya hukumnya seperti kain yang melilit. Yang kiban hukum mau dia usap sepatu bawah atau dia usap sepatu atas, tetapi tujuan dari mengusap yaitu sampai basah, itu tercapai dengan mengusap sepatu atas. Sampai basah kemana? Sampai basah ke sepatu bawah. Maka tercapai tujuan berarti. Biqasdihi, mengusap sepatu atas biqasdihi dengan memaksudkannya aspal. Mengusap sepatu atas dengan memaksudkannya aspal, sepatu bawah, ataupun dengan qasdihi memaksudkan keduanya a'la asfal, atas bawah, memaksudkan keduanya atas bawah, au atlaqa, ataupun memutlakkan ia seorang. Memutlakkan dia mengusap saja tanpa niat, tidak ada meniatkan atas atau ke bawah, ataupun memutlakkan ia niscaya ajza'a, niscaya memada ia pengusapan apa? A'la atau asfal? A'la, mengusap sepatu atas. Asalkan sampai basah kepada aspal, sepatu bawah. Mau dia maksudkan sepatu bawah kah, atau dia maksudkan keduanya atas bawah, ataukah tidak ada maksud apapun, atas atau bawah, makanya mada. Tapi in qasadal a'la faqat, jika memaksudkan ia seorang akan sepatu atas doang,
sepatu atas dia maksudkan ketika mengusap, yang dia usap emang sepatu atas kan. Nah, yang sepatu atas ini pada hukum kain yang dia usap sepatu atas dan sampai basah kepada sepatu bawah, tapi dia tidak maksudkan sepatu bawah, yang dia maksudkan adalah sepatu seandainya Pak Sana, jika maksudnya seorang akan sepatu atas doang, niscaya hana ajza hana memada. Walau lam yasluh wahidun minhuma lil mas'i fawadihun annahu la ijza. Seandainya tidak layak oleh satu pun daripada keduanya ala asfal, atas untuk pengusapan, layak untuk pengusapan, niscaya jelas. Jelas oleh sesungguhnya la ijza hana memadariku. Kan tende hana betapa hana layak untuk pengusapan. Walaupun disebut ada dua pun, walaupun disebut sepatu di atas sepatu, betapa hana layak pengusapan. Kan? Yang jika tende hana memadar. Benar ada nyawa ini? Kabeh fana mendung. Pak kau jadi syahdu dah kan? Benar ada nyawa ini? Mek tanya leu. Demikianlah buat katanya buat subuh yang berbahagia. Masya Allah, terus subuh dah buat. Buka Jauhar Maknun. Oh, Kipli. Dipaduku. Bagah wasyut. Nyo kadu lah kai lakai Indomie yo. Uju-uju nan cik bagah ada dah nyo. Nyo won tu kan, cang bawang, cang camplik. Kan? Bantang masak kamu biharu mai. Olehnya terakhir pakai buku yun. Oh, mapa ada uju-uju nah. Mameh kuah-kuah ngongong kuali mameh. Pak Del. Ya Allah. Wadahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Irfa. Wada'fu ta'lif. Ayakuna ta'liful kalam ala khilafil qanunin nahwiyyi kal idmari qabla dzikri lafzan wa ma'nan wa hukman. Daraba ghulamuhu Zaidan bi khilafi daraba Zaidan ghulamuhu wa daraba ghulamahu Zaidun wa huwa Zaidun qa'imun. Kayak laki demi bermula lemoh susunan. Jadi fasaha kalam punonguan, fasaha wafil kalami min tanafuril kalim, dan fasaha pada kalam itu berselamat daripada ketidakharmonisan
kalimat-kalimat ataupun kata perkata dan berselama asyid daripada lemah susunan dan berselama asyid daripada ribet, rumit, kacau. Kan? Tadi monyo kalamnya dia itu harmonis antara kata kiban harmonis, tidak berat di lidah, tidak berat dalam pengucapan. Yang kedua, susunannya itu solid, kan? Susunannya itu akurat, padat, kan? Sesuai kaidah, tidak ada celah, kan? Yang ketiga, mudah dipahami, tidak ada kerumitan. Rumit karena satu dan lain hal, maka yang kalamnya fasih. Orang yang punya kalam yang fasih, itu suatu saat akan menjadi orator menggantikan Soekarno. Jadi Tengku yang berbahagia, experience, pengalaman wajib dalam pesantren itu. Pengalaman menyelun jamun wate Darussalam, experience wajib, pengalaman wajib yang harus dialami oleh setiap santri. Jamun mano iku neng, mandi air kuning, kenapa? Karena si payah, maka airnya kuning. Resikonya apa? Seminggu atau paling lama 1 bulan, mulai timbul macam-macam. Ada kudis, mulai garuk-garuk, mulai gatal-gatal. Itu experience wajib. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan. Tapi pengalaman yang harus dirasakan oleh santri selama di pesantren itu yang pertama, pengalaman memahami kitab. Pengalaman memahami kitab, kiban memahami bukan hanya memahami maknanya, tetapi bisa dia elaborasi, bisa dia perkaya surah dengan pengetahuan yang pengetahuan ini usul fiqh, kemudian pengetahuan dia tentang kaidah fikih, pengetahuan dia tentang mantik, bisa dia dia padukan dalam memahami ibarat itu namanya literasi, kemampuan untuk memahami. Jadi literasi itu kemampuan membaca. Jadi membaca bukan hanya memahami maknanya saja, dan kemampuan itu satu lagi experience wajib santri. Kalau ndak ada pengalaman itu, kemampuan menulis, menulis. Lu na program lah, lu rencana lagi nyan program lu. Orang kalau dia mampu memahami, kemudian kemampuan memahami dia itu bisa dia deliver, bisa dia sampaikan kepada orang, baik melalui tulisan maupun melalui lisan. Karena dia punya kemampuan, dia ada kemampuan public speaking, berbicara di depan banyak orang yang baik, menyolenyan kuat, maka di Darul Wustanya akan terlahir Soekarno baru, Syahrir baru, Tan Malaka baru. Asalkan itu sebenarnya pesantren diajarkan itu, dengar nama mustalqiyan rafi'an rijlaihi, tidur terlentang sambil terangkat kaki, wasadruhu mutawajjihan ila sama, dan dadanya menghadap ke langit. Monya mano nyang ko mameh kuah yang mameh tasi mano dada ulangin nyang mangga mano. Jadi kadang kok nyan pengalaman nyan perlelam daya. Pengalaman itu yang harus dicari di daya.
dan pengalaman beradaptasi dengan orang, bisa biasa kalau mengorganisir, bisa mobilisasi orang, kan? Gotong royong, atau nanti kalau ada acara bisa dia koordinir orang, kan? Itu calon pemimpin itu. Jadi pengalaman. Jadi kalau suruh jadi ketua ini, seksi ini, ketua bidang ini, nyampe tulang, kan? Itu adalah pengalaman-pengalaman yang dibutuhkan di pesantren. Nanti kalau keluar, kan? Kalau keluar apapun orang mau berikan, kalau ada peluang macam-macam, kita sudah siap, kan? Siap untuk menerima tantangan, untuk menyelesaikan masalah. Yang menyukai kayaknya ada pedang pesantren yang karena pengalaman, kan? Mandum kemampuannya ke calon-calon pemimpin. Maka di pesantren itu, santri-santri itu adalah calon-calon pemimpin, dan calon-calon pemimpin. Cuman karena dia tidak mampu, kan, menghasilkan pengalaman yang harusnya dia peroleh selama di daya, tubit dari daya, tidak bisa jadi pemimpin. Jadi menyelam daya, kata terlatih di daya, udah jadi pemimpin. Ini payah. Nah, jadi jangan pengalaman di pesantren itu tidur, main bola, kan? Ya, kalau cuma pengalaman sekali dua kali tidak apa-apa, kan? Tapi yang inti di pengalamannya. Pengalaman itu bisa diperoleh bagaimana? Pulang gop. Nah, itu belajar, meningkatkan kemampuan literasi, baca tulis, kan? Dan kitab yang sudah kita pelajari itu, coba dibikin kesimpulan dari kitab itu. Kan? Mengusap sepatu, kita bikin kesimpulan dengan bahasa kita sendiri, kan? Bikin kesimpulan dengan bahasa kita sendiri. Gimana caranya? Jadi menulisnya yang penting tulis le. Tulis juga. Sudah tulis, sudah dapat 2 halaman, baru perbaiki. Jangan menulis sambil memikirkan ini sudah cocok atau tidak. Kata yang digunakan harus yang nyampe trip akhirnya. Tulis ini coret-coret juga le. Tulis ju karena 2 halaman baru buka lom pepah nyohan apa. Ya baru pepah baca-baca. Jadi kalau 3 itu nyan Soekarno-nya banle na baknya, kan? Maunya public speaking Ana diragukan, orator Soekarno-an, kan? Kemampuan pegahaba jago Soekarno. Kemampuan menulis pina. Orang kalau dia sudah mampu menulis berarti kemampuan memahami dia luas berarti, kan? Jadi dengan menulis itu akan menghasilkan pikiran yang orisinil, kan? Tidak plagiat, tidak meniru hasil pemikiran orang. Jadi waktu kita surah kitabnya orisinil, kan? Ini asli pemikiran gue, kan? Ini bukan surah pusaka dari gue. Surah pusaka, yang surah draw lagi, kan? Punya masalah, ada masalah. Yang penting kan? Atau gurenya nyampi hana maksum gurenya, kecuali gurenya Nabi. Jadi menyukai surah le Nabi lagi, nyampe ubah le surahan, kan? Gure yang surahnya peluang salah mentong na, memuji tahid mentong na peluang salah, kan? Nyan pengalamannya yang benar. Belum kate pengalamannya, belum ti mentong cilung tama-tama. Paneti, pajanti. Kalau latih dari jamun kalau latih. Yang kurang lon public speaking yang kurang. Karena jamun waktu latihan pidato hanalui. Dudo baru menyesai. Itu public speaking. Wadhafu ta'lif, dan bermula lemah susunan itu bahwa adalah bermula susunan kalam
itu atuh menyalahi undang-undang nahu. Menyalahi undang-undang nahu. Balaghah ini adalah unsur estetik daripada kalam, unsur keindahan daripada berbicara. Tapi estetika itu harus didasari oleh ketepatan secara gramatika, secara tata bahasa. Kalau tata bahasanya amburadul, kemudian dia pakai majas ini, tata bahasanya saja amburadul. Kacau balau tata bahasa. Nahu ji kacau balau, kiban nebelagaan. Ana bisa nebelagaan. Moto hanaban. Yang dia utamakan cek ji belaga. Cek belaga Bantan honba moto. Jadi fasahah itu bebas daripada lemah susu. Itu kalamnya menyalahi undang-undang nahu. Nahunya apa? Tata bahasa gramatika. Menyebalaghah nyan estetika. Keindahan. Contoh seperti mendomirkan sebelum penyebutan. Padahal jatah haji mendomirkan itu setelah penyebutan isim zahir baru bisa domirkan. Sebelum penyebutan, baik penyebutan pada lafai maupun penyebutan pada makna maupun penyebutan pada hukum. Itu menyalahi undang-undang nahu. Mendomirkan itu sudah ada lafaz marji'nya, itu lafaz rujukan sudah ada lafaz rujukan domir. Kalau rujukan domirnya belum ada, kemudian dia domirkan, nggak salah. Nah, mau merujuk kemana domir itu? Contoh yang lemah susunan, yaitu mendomirkan sebelum penyebutan bak lafai, makna dan hukum. Contoh. Daraba ghulamuhu Zaidan. Memukul oleh budaknya akan Zaid. Nyan merujuk kepada siapanya itu? Memukul oleh budaknya. Merujuk kepada siapanya? Rupanya nya itu merujuk kepada Zaidan. Memukul oleh budaknya Zaid akan Zaid. Yang talah lagi nyanan. Jadi domir itu tidak bisa kembali ke depan. Dia harus kembalinya ke belakang. Harus ada lafaz yang disebut terlebih dahulu supaya domir itu ada tempat, ada marji, ada tempat rujuk. Nyonya merujuk kepada Zaidan. Nyana bisa. Itu salah secara nahu, secara tata bahasa. Karena orang tetap akan mencari daraba ghulamuhu Zaidan, memukul oleh budaknya akan Zaid. Budak siapa yang mukul Zaid? Budak Zaid. Nyan so? Zaid. Oh, nyang kekacauan. Gok salah mupum dek gok. Karena gok yang tabadur, yang cepat terpikir, memukul oleh budaknya akan Zaid. Budaknya budak gok berarti ya. Bukan budak Zaid. Banyak kembali kepada Zaid. Nyang salah secara nahu. Kenapa? Karena Zaidan itu tidak disebutkan sebelumnya. Zaidan justru disebutkan belakangan. Zaid itu belakangan pada lafai, belakangan pada makna, dan belakangan pada hukum. Berbeda dengan daraba Zaidan ghulamuhu. Beda dengan telah memukul akan Zaid oleh ghulamuhu, oleh budaknya Zaid. Jadi Zaidan, walaupun Zaid itu secara makna
secara makna harus duluan subjek daripada objek. Harus duluan pelaku daripada sasaran perlakuan. Kan duluan pelaku daripada yang menjadi sasaran. Kan? Jadi Zaidan walaupun secara makna dia itu mutaakhir, dia itu belakangan. Kenapa? Karena dia maf'ul yang kena perbuatan. Walaupun dia secara makna dia itu mutaakhir, belakangan. Tetapi secara lafaz dia sudah mendahului dhamir. Maka sah idmar. Sah mendomirkan. Karena dia ada tempat rujukan yaitu Zaid yang dia sudah disebut secara lafaz. Dia mendahului secara lafaz. Dan beda cit dengan contoh daraba gulamahu Zaidun. Daraba gulamahu Nya gulamahu baca apa? Daraba gulamahu Zaidun. Memukul akan budaknya Zaid. Oleh siapa memukul? Oleh Zaid. Memukul akan budaknya Zaid oleh Zaid. Jadi hoi wa dhamirhu, kembali kepada Zaid. Kenapa bisa kembali kepada Zaid? Karena Zaid itu pada makna mendahului gulamahu. Kenapa pada makna mendahului? Zaid itu fa'il. Walaupun lafaznya disebut belakangan, tapi secara makna duluan fa'il dari maf'ul. Enggak? Duluan fa'il dari makanya sah idmar. Sah mendomirkan. Enggak. Dan berbeda cid ngonsyonto huwa Zaidun qaimun. Bermula ia halan sya'an itu bermula Zaid itu berdiri. Yang huwa hoi wa huwa. Huwa itu domir sya'an. Domir sya'an itu kembalinya ke depan. Kembalinya kepada dibelah dida. Jadi huwa dia kembali kepada Zaidun qaimun. Bermula ia halan sya'an. Halan sya'an itu artinya fakta. Keadaan dan fakta. Faktanya jadi huwa ya, ditakun menunggu. Faktanya bermula fakta itu bermula Zaid itu berdiri. Jadi fakta apa yang mau dia sampaikan? Fakta bahwa Zaid berdiri. Jadi huwa sebagai sya'an, sebagai domir sya'an, domir yang maknanya adalah fakta. Fakta yang mau disampaikan apa? Zaidun qaimun. Jadi huwa walaupun dia kembali ke depan, tapi secara hukum, secara ketentuan orang Arab, orang Arab memang sudah menentukan seperti itu. Huwa itu kembalinya ke sana, bukan ke sana. Harus ke sana kah? Lagi qul huwallahu ahad. Katakan olehmu akan ia. Huwa kahuanya untuk biasaan. Katakan olehmu. Apa katakan? Faktanya bermula Allah itu Maha Esa. Jadi hoi wa huwa kembali kepada Allahu Ahad. And the fact is enggak begitu itu. Understand? No. Oh, buat syahdu ke? Belum kan bayang-bayang Indomie yang kajik lah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi. Enggak ada faedah selawat ni. Musyahaya